Bismillahirrahmanirrahim. Kolbun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wassayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Ukhwatul Ummah. Dari namanya menunjukkan bahwa kita semua adalah satu ummah dalam satu ikatan ukhwah ya. Jadi ukhwah itu adalah sebuah persaudaraan yang semoga hadirnya kita di majelis ini semakin mengikat baik antara kita sebagai umat dengan Allah sebagai Khalik ataupun sesama kita. Mudah-mudahan ikatan ini adalah ikatan yang akan selalu ya, terus sampai dengan hari kiamat. Dan yang mobil khusus yang kami hormati pengurus Dewan Kemakmuran Masjid DKM Ukhwatul Ummah, dari mulai jajaran ketua beserta para pengurus lainnya, izinkan saya di sini untuk bersama-sama bagaimana kita bisa mempersiapkan ketika menyambut kedatangan tamu yang agung, tamu yang istimewa. Kenapa? Karena kalau kita mau menyambut kedatangan seseorang saja yang kita pandang punya keistimewaan, terlebih menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada kita, pasti akan senang. Kita akan menyambutnya. Katakanlah di kampung ini, di masjid ini akan kedatangan tokoh nasional, maka pasti akan bersih-bersih, kemudian mungkin dalam segala hal akan dipersiapkan. Begitupun kita ketika menyambut kedatangan bulan Ramadan. Makanya kalimat yang mungkin tadi di awal disampaikan, marhaban ya syahrul Ramadan. Kan ada sampai dilagamkan gitu. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam. Itulah sebagai sebuah gambaran. Kenapa demikian? Karena ketika akan datang bulan Ramadan, umat ini akan terbagi minimalnya 3. Ada yang pertama adalah orang-orang yang senang, gembira ketika mau datang bulan Ramadan. Itu yang pertama.
Sehingga yang disampaikannya marhaban tadi. Marhaban itu adalah sebuah rahib, tarhib. Ya, jadi tarhib itu adalah sebuah kelapangan, keluasan hati untuk menyambut kedatangannya, penuh sukacita dengan kegembiraan. Ada juga yang kedua adalah orang-orang yang biasa-biasa saja, tidak bergembira. Ya, jadi datangnya bulan Ramadan sama dengan datangnya bulan Sya'ban ini, sama dengan bulan Syawal, sama dengan bulan lainnya yang 12 bulan. Tidak ada bedanya. Inilah yang kedua. Yang akan terjadi kalau orang menyambut kedatangan Ramadan biasa-biasa saja, dia akan memasuki Ramadannya hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban, selesai gugur kewajiban. Tidak ada nilai tambah, tidak ada nilai lebih. Ya, inilah yang mungkin perlu kita tadilah mentahapi. Kalaupun dahulu kita mungkin memposisikan biasa-biasa saja, kita mulai naik hari ini dan kita sambut dengan penuh kesiapan. Tapi ada yang lebih parah lagi, Bapak Ibu sekalian. Ada yang bukannya senang, bergembira, malah yang ada sebaliknya, susah, tidak senang dengan datangnya Ramadan, mengeluh. Nanti nyanyiannya kan diganti jadinya, yang tadinya marhaban ya Ramadan diganti menjadi tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Nah, jadi seolah-olah mengeluh. Karena ketika yang ada di pandangannya dalam pikirannya, masuknya Ramadan itu penuh dengan beban. Aduh, harus katakanlah beli buat baju baru anak-anak, pusing di kepalanya. Aduh, nanti makan sahurnya apa? Seolah-olah menjadi kesulitan ketika mendapatkan atau dihadapkan dengan masuknya nanti di bulan Ramadan. Oleh karenanya, dalam kesempatan yang baik ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perintah shaum, perintah berpuasa di bulan Ramadan itu, turun ayatnya adalah di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Artinya Allah menghendaki kepada kita ketika turunnya 1 bulan sebelum Ramadan agar bersiap-siap menyambut kedatangannya dengan penuh kesiapan. Oleh karena itu, tepat kiranya ketika kita berkumpul di hari ini, insya Allah di bulan Sya'ban pula, mudah-mudahan kita siapkan dengan sambutan yang penuh kesiapan, penuh kegembiraan. Kenapa yang harus kita lakukan adalah dengan bergembira menyambut kedatangan Ramadan, marhaban ya Ramadan, karena di dalam bulan Ramadan terdapat banyak keutamaan, terdapat banyak fadilah, keistimewaan. Sedangkan Allah memerintahkan kepada kita di dalam Al-Quran surah Yunus, surah yang ke-10 ayat yang ke-58, Qul, katakanlah Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, karena fadilah, keutamaan Allah, karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan yang demikian itu, dengan keduanya yang Allah anugerahkan berupa kurnia dan rahmatnya Allah, maka Allah memerintahkan falyafrahu, hendaklah kalian bergembira, berbahagia, termasuk orang-orang yang farihin. Falyafrahu kata Allah. Kenapa? Huwa khairul lakum, huwa khairum mimma yajma'un. Dia adalah dua yang tadi Allah sebutkan dengan fadilah Allah dan rahmatnya Allah itu, khairum mimma yajma'un, adalah lebih baik dari segala apa yang kalian kumpulkan, yang mereka kumpulkan. Nah, jadi kalau kita selama ini mengumpulkan apapun, ada yang lebih baik dari semuanya, yaitu karunia Allah dan juga rahmatnya Allah. Karunia Allah dan rahmatnya Allah itu ada di bulan Ramadan. Mari kita coba untuk melihat. Di antaranya paling tidak ada 3 alasan
Kita wajib menyambut kedatangan Ramadan kalau kita punya pikiran yang jernih, dengan akal sehat. Karena di dalam bulan Ramadan ini Allah sediakan banyak keutamaan. Bahkan sepertiga pertama di bulan Ramadan Allah sediakan rahmatnya Allah. Sepertiga kedua Allah sediakan maghfirahnya. Dan sepertiga yang terakhir Allah akan jauhkan kita, bebaskan kita itqum minan nar, dari azab api neraka. Maka kalau tidak bergembira berarti ada yang terganggu dalam akal pikirannya. Di antara alasan yang bisa menjadikan kita bergembira menyambut kedatangan Ramadan, yang pertama adalah bulan Ramadan Allah sediakan ampunan 24 jam, siang dan malam. Ini adalah harus kita sambut dengan gembira. Ampunan Allah akan diberikan di bulan Ramadan siang dan malam. Sedangkan yang kita harapkan kan ampunan Allah, karena tidak mungkin kita selama hidup 11 bulan sebelumnya terbebas dari yang namanya dosa. Makanya wajar kalau ada orang yang meninggal dunia, coba lihat doa-doanya yang berseliweran di WA. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Allahumma gfir lahu, kan gitu. Ya Allah, ighfir lahu, ampunilah lahu baginya orang yang meninggal. Jadi sebetulnya yang diharapkan oleh orang itu adalah ampunan. Karena sadar bahwa orang kita semua itu pasti berlaku dosa. Sehari semalam kita melakukan perbuatan dosa, baik yang disadari ataupun tidak. Apa buktinya? Dari mulai mata saja kita lihat yang sederhana. Mata yang Allah berikan karunia-Nya dengan sehat, mata kita bisa melihat. Pada saat Allah kehendaki mata kita itu melihat yang haknya saja, ternyata kan ada mungkin pandangan yang tidak terjaga. Itulah sudah melakukan dosa dari mata. Ya, termasuk mungkin hal-hal yang lain dalam setiap tubuh kita. Nah, maka inilah yang menjadikan hal yang menjadikan kita bergembira, yaitu ampunan Allah disediakan di bulan Ramadan. Sebagaimana di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah ini adalah hadisnya sangat populer. Di siangnya Allah sediakan ampunan dengan siam, di malamnya Allah sediakan ampunan dengan qiyam. Redaksi hadisnya sama, hanya beda satu kalimat. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang pertama pakainya shoma. Di hadis yang kedua, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Gampang hafalnya. Karena redaksinya sama. Yang berbeda hanya lafaz yang pertama adalah shoma, yang kedua adalah qoma. Dimulai dari malam, misalkan malam tarawih yang pertama, malam 1 Ramadan, kan ibadahnya dimulai dengan malam dulu ya, qiyam Ramadan. Allah sudah berikan janji melalui sabda Nabi-Nya, man qoma Ramadan, siapa orang yang qiyam Ramadan, ya, qiyam Ramadan, mendirikan, mengisi malam-malam Ramadan dengan ketaatan. Nanti kita lihat amalan-amalan apa yang harus kita siapkan. Maka kata Nabi, syaratnya dua, imanan wahtisaban, dengan keimanan. Nah, ini jadi dasarnya harus kuat, yaitu dasar keimanan. Wahtisaban dan keikhlasan. Hanya semata-mata mengharapkan rahmat dari Allah, pahala dari Allah, maka Allah menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuninya, akan diampuni lahu baginya orang yang qiyam Ramadan ma taqaddama, apapun yang telah diperbuatnya min dzambi, dari dosa-dosanya. Coba siapa yang tidak berbahagia kalau Allah sediakan ampunan? Berarti ada yang tidak sehat pikiran dan hatinya kalau tidak bergembira. Maka ini yang pertama, di malam hari Allah sudah sediakan ampunan Allah. Maka mari kita raih ampunan Allah. Sekarang di siangnya, siapa orang yang shoma Ramadan, siam di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan dengan syarat yang sama,
yaitu iman dan ihtisab, maka Allah akan memberikan ampunan. Nah, itulah siang malam 24 jam. Nah, tapi siang malam ini dipahaminya jangan hitungan matematis 24 dibagi 2, 12. Nantinya puasanya sampai 12 jam itu dihitung dari siang, dari jam 6 sampai jam 6 pagi. Kan tidak ya? Waktunya adalah nanti di dalam Al-Qur'annya ada petunjuk Allah terkait dengan batasan waktu siang. Yang dimaksud siang itu adalah ketika di surah Al-Baqarah ayat 187. Ya, di situ ada wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum. Nah, disitulah makanlah kalian, minumlah kalian hatta yatabayyana lakum, sampai dengan nanti jelas bagi kalian khaytil abyad minal khaytil aswad, antara benang putih dengan benang hitam. Nah, disitulah yang dimaksud dengan waktu fajar, ada fajar sidik, fajar sodik. Nah, inilah gambaran dari yang dimaksud siangnya itu dimulai dengan waktu fajar, bukan hitungan jam 6, ya, bukan hitungan 12 jam sebagaimana yang kita gunakan dalam waktu aktivitas kita. Nah, itu adalah yang Allah garansi dengan ampunan. Bahkan di dalam hadis yang lain ini menjadi kewaspadaan kita. Barangkali ada di antara kita yang mengabaikan ampunan Allah di bulan Ramadan, bahwa malaikat Jibril berdoa dan kemudian Rasulullah mengaminkan. Ini biasanya langka nih. Biasanya Nabi yang berdoa, malaikat mengaminkan. Ini di suatu ketika malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. Pada saat Rasulullah hendak naik ke atas mimbar, kemudian karena mimbar Nabi itu ada tangga 1, 2, 3, ada derajat tingkatan 1, 2, 3. Mungkin di beberapa masjid masih ada yang menggunakan itu. Pada saat naik ke tangga mimbar yang pertama, Rasulullah membacakan amin. Kemudian di tangga yang kedua sampai tangga yang ketiga pun sama. Disampaikan dari Ka'ab bin Ujrah, an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhdurul mimbar fahadirna. Nah, jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya, uhdurul mimbar, hadirlah ke sini, ke mimbar. Jadi mengajak, memerintah kepada sahabatnya untuk segera merapat ke mimbar Nabi. Fahadirna, maka kami pun hadir. Ini meriwayatkan hadisnya, kami pun hadir pada saat diperintah oleh Nabi, uhduru al-mimbar, hadirlah ke mimbar Nabi. Maka kami pun hadir. Falam martaqa darajatan qala amin. Maka tatkala Nabi, ketika Nabi itu menaiki derajat tangga tingkat yang pertama, kemudian menyampaikan, mengatakan amin. Falam martaqad darajat tsaniyah qala amin. Maka tatkala Nabi naik lagi kemudian ke derajat atau ke tingkat yang tsaniyah yang kedua, qala amin, mengatakan yang sama, amin. Falam martaqad darajat tsaniyah qala amin. Maka tatkala Nabi naik ke tangga yang ketiga dari mimbarnya, mengatakan hal yang sama, amin. Falamma faragha, maka tatkala sudah selesai naik ke mimbar tadi, sudah sampai ke mimbar tadi, nazala minal mimbar. Kemudian Nabi turun dari mimbarnya. Nah, padahal biasanya Nabi kalau naik ke mimbar pasti memberikan nasihat. Kalau tidak tausiah, mau'izatul hasanah. Tausiah itu adalah nasihatnya ringkas, ya, kultum lah kalau kita itu tausiah. Tapi kalau mau'izatul hasanah agak lama, nah seperti ini mau'izatul hasanah. Jadi proses penyampaiannya itu agak lama. Maka biasanya begitu. Tapi pada saat tersebut ketika Rasulullah naik ke mimbarnya hanya mengaminkan 3 kali. Lalu balik lagi kembali turun dari mimbarnya. Faqulna lahu, maka kami pun bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad sami'na, sungguhnya kami telah mendengar al-yawma minka syai'an, pada suatu hari, pada suatu waktu dari engkau, syai'an, tidak mengatakan sesuatu apapun sedikit pun, lam nakun nasma'u, yang disebutnya kecuali hanya sebatas tadi kalimatnya adalah amin.
salam aradali faqala bu'dun adraka Ramadan falam yughfar lah. Nah, ini. Jadi ketika itu malaikat menyampaikan dengan kalimat yang disampaikannya adalah bu'dun. Dalam kalimat hadis yang lain maknanya syaqiyah. Ya, celaka. Jadi celaka ini ketika menggunakan bu'dun, celaka dan terlalu. Jadi orang sungguh terlalu. Siapa orang adraka yang dia mendapati Ramadan dengan bulan Ramadan itu falam yughfar lahu. Lalu dia tidak mendapatkan ampunannya, tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Faqultu, maka aku katakan amin. Nah, itu di antara yang tiga amin yang diaminkan Nabi. Jadi itu kewaspadaan kita. Maksudnya nanti jangan sampai kita termasuk dalam kategori ini. Menjadi orang yang celaka, menjadi orang yang terlalu tidak bisa memanfaatkan kesempatan untuk meraih ampunan Allah karena kita tidak menyiapkan, tidak menggunakan kesempatan itu. Jadi kalau ibaratnya ada bonus ya, ada orang yang menjanjikan bonus nih, silakan bonusnya, tidak diambil loh. Coba kalau sekarang ada BLT, ada orang yang ketika sudah dapat BLT tidak mau ngambil, pasti pada pengen ngambil, bahkan yang tidak dapat mungkin meminta supaya dapat. Itu BLT ya, yang hanya 600.000 gitu. 600.000 itu 3 bulan ya. Saya tahu dari PRT 1 bulan 200.000, saya kan 3 bulan sekali. Itu manusia sangat senang dengan pemberian itu. Apakah tidak tertarik ketika Allah menjanjikan ampunan, kemudian biasa-biasa saja dianggapnya, tidak merasa penting dengan ampunan Allah? Alhamdulillah. Nah, inilah yang pertama yang menjadikan motivasi kita. Mari kita siapkan untuk meraih ampunan dengan cara apa? Nanti ada amalannya. Berbanyak istighfar, berbanyak doa ampunan kepada Allah, dan doa yang insya Allah sangat populer di bulan Ramadan adalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itulah gambaran minta kita kepada Allah berbanyak permohonan ampunan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang menjadikan alasan kita bergembira ketika menyambut kedatangan Ramadan, bahwa di bulan Ramadan itu doa-doa kita mustajabah. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah. Apa buktinya? Dasarnya apa? Di dalam Al-Quran, rangkaian ibadah puasa di surah Al-Baqarah ayat 186. Ya, Allah sudah menyampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi. Nah, itu syaratnya. Kata Allah, apabila ada hambaku yang bertanya tentang aku kepadamu Muhammad, fa inni, sungguhnya aku ini adalah qarib, Allah itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan ijabah, aku akan jawab, aku akan kabulkan ad-da'wata, doa, ad-da'i, orang-orang yang berdoa, idza da'ani, apabila mereka berdoa. Jadi kalau orang yang tidak berdoa ya mau dikabulkan apa? Di situ ada 3 kalimat yang akar katanya sama, yaitu doa, pendoa, dan apabila perbuatannya dia berdoa. Jadi ada fa'ilnya, itu ad-da'i, ada pekerjaannya, itu fi'ilnya adalah tadi da'ani. Itu jadi semua itu adalah pekerjaan kita nanti di bulan Ramadan. Perbanyaklah doa di bulan Ramadan. Allah akan kabulkan segala doa kita apabila kita berdoa dengan syarat 2 juga. Apa syaratnya? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya kita harus memenuhi semua perintah Allah, memenuhi semua apa yang menjadi ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu, dan beriman kepada Allah. Itulah yang menjadikan sebab doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Itu yang kedua keutamaan. Yang ketiga di antara keutamaan yang lain adalah banyak pahala. Ajrun, pahala sangat banyak di bulan Ramadan. Peluang untuk menginvestasikan pahala-pahala
Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, kullu amal ibni adam yudha'aful hasanah asyru amsalha ila sab'i mi'atin dirfin. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis kursinya, kullu amal ibni adam, setiap segala amalan Bani Adam, amalan kita manusia itu, maka Allah akan berikan ganjaran pahala, yudha'aful hasanata, Allah akan lipat gandakan satu kebaikan, hasanatu asyru amsalha, dengan 10 kebaikan yang sama, amsalha, semisal dengan kebaikan itu. Jadi kalau kita melakukan satu kebaikan, balasannya di sisi Allah itu ada 10 kebaikan. Ila sab'i mi'atun, sampai dengan 700 lipat dari pahalanya. Dirfin. Jadi ada 7 sampai dengan 700 kali lipat pahala. Illa shaum, kecuali puasa. Nah, jadi beda itu puasa itu istimewa. Illa shaum, kecuali puasa. Karena shaum itu adalah kata Allah, fa innahu li, sesungguhnya shaum itu li, untukku. Fa ana azzibi, wa ana azzibi, dan shaum itu akulah yang akan memberikan balasannya kepadanya. Itulah keistimewaan Ramadan dengan puasa, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Oleh karenanya ini menjadi motivasi kepada kita, paling tidak nanti dengan alasan itulah yang menjadikan kita wajib bersyukur, bergembira kepada Allah, karena ternyata kalau kita kembalikan kepada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, yang tadi dalam mukadimah saya sampaikan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, sampai akhir ayatnya itu adalah wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian bersyukur dengan Ramadan ini. Nah, maka paling tidak 4 nilai dasar yang harus ada dalam bulan Ramadan kita yang kita pahami prinsip-prinsip ibadahnya. Yang pertama adalah prinsip keimanan. Ya, jadi segala tadi ibadah di bulan Ramadan itu harus dasar iman, fondasinya. Ya, jadi fondasinya harus kuat nih. Ampunan Allah akan diberikan, syarat puasanya harus iman. Ampunan Allah akan diberikan qiyam Ramadannya dengan dasar iman. Ya, jadi keimanan ini menjadi sebuah prinsip yang pertama, prinsip ketauhidan. Jadi ada kalimat iman dan wahtisaban, dengan iman dan semata-mata mengikhlaskan harapan rahmat dari Allah. Itu yang pertama, prinsipnya harus kita jaga. Jadi kita mulai dari sekarang menata niat. Kita kuatkan iman kita, niatkan pada saat ibadah kita di bulan Ramadan sepenuhnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita siapkan. Yang kedua, prinsip nilai dasar di bulan Ramadan adalah prinsip atau nilai maslahat. Sehingga ketika Allah sampaikan wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Apabila ada di antara kita yang sakit, marid, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, maka hendaklah mulai berbuka dengan mengganti fa'iddatun min ayyamin ukhra, dengan jumlah bilangan yang batalnya itu di hari yang lain di luar Ramadan. Inilah prinsip yang kedua, maslahat. Puasa itu harus memberikan maslahat kepada kita, dan yakinlah maslahat faidah. Ya, sumu tasihu, berpuasalah kalian akan mendapatkan sehat. Jadi insya Allah itulah keyakinan kita yang harus kita siapkan. Jadi kita di sini ada nilai maslahat dari puasa kita. Yang ketiga adalah kalau mau maslahat berarti kan harus memenuhi aturan puasa yang diajarkan Nabi. Apa salah satu sunnah Nabi ketika puasa? Yaitu mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka. Jangan terbalik, ya, makan sahur yang terlalu malam tidak diakhirkan, kemudian sebaliknya buka puasanya dinanti-nantikan. Pada saat ada adzan maghrib tuh asal mau sholat dulu, nah ini tidak benar. Ya, jadi silahkan batalkan dulu. Ya, batal itu kan tidak harus makan besar maksudnya. Itulah yang disebut dengan ta'jil. Bapak Ibu kalau diperhatikan namanya kenapa disebut ta'jil? Ta'jil itu artinya menyegerakan. Maka disebutnya ta'jil. Ta'jil itu bukan sama dengan pengertian buka puasa. Karena kalau buka itu iftar. Itu
Jadi menyegerakan berbuka puasa itulah supaya puasa kita mendapatkan faedah sehat bagi tubuh kita. Ya, sehat baik jasmani maupun rohani. Yang ketiga adalah prinsip atau nilai dasar dari ibadah shaum itu taisir, kemudahan. Ya, jadi segala yang ada ibadah di bulan Ramadan itu harus kita merasakan mudah dalam menjalankannya. Apa dasarnya? Di dalam ayat itu sambungannya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullah, Allah menghendaki, dia Allah menghendaki bikum kepada kalian al-yusra, kemudahan. Jadi jangan sampai ada yang merasa kita menjadi susah. Ya, menjadi susah, sahurnya merasa susah. Karena apa? Dibuat susah sendiri. Kenapa orang merasa susah? Karena dibuat susah sendiri. Mau bukanya jadi susah, harus cari menu berbukanya sampai dengan mungkin tadi lah ya, harus antri karena makannya seolah dibuat sulit sendiri. Inilah gambaran bahwa Allah tidak menghendaki dengan ibadah-ibadah Ramadan kita itu kita mengalami kesusahan. Tapi justru sebaliknya adalah yuridullahu bikumul yusra. Biar Allah menghendaki kita kemudahan. Jadi kalau ada sekarang yang masih merasa susah, sholat tarawih masih merasa susah, ya, seolah-olah menjadikan beban gitu. Nah berarti itu ada masalah dalam ibadah Ramadan. Jadi akan enjoy nantinya, karena semuanya mudah, Allah berikan mudah. Dan prinsip atau nilai dasar yang keempat adalah wasatiyah, pertengahan. Ya, jadi ibadah puasa itu tadi tidak boleh gulu. Ibadah Ramadan itu tidak boleh gulu itu berlebih-lebihan. Ya, jadi berlebih-lebihan itu adalah ketika misalkan ibadah malamnya sampai dia tidak tidur, ya, boleh misalkan sebulan, dia tidak adalah sunnah nanti bagian ke malam. Tapi kemudian ada tanggung jawab lain yang harus tetap dilakukan selama Ramadan. Itulah yang disebut dengan wasatiyah. Ibadah kita itu ada ibadah siang, ada ibadah malam. Maka mari kita lakukan dengan wasatiyah, itu adalah tidak berlebih-lebihan, ya, pertengahan. Ya, dengan semangat yang tinggi tetap dalam batas-batas yang sesuai dengan sunnah-sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir barangkali supaya kita bisa waktu 15 menit ya. 15 menit untuk kita diskusi. Singkatnya saja, paling tidak kalau tadi ada 4 nilai dasar yang ada di bulan Ramadan, yang berikutnya adalah ada 4 amalan utama. Ini yang singkat, minimalnya ada 4 amalan utama yang harus kita siapkan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah interaksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Maka kesiapan kita adalah mari kita tingkatkan interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran itu minimalnya ada 3. Yang pertama adalah qiraah, yang kedua adalah tilawah, yang ketiga adalah tahfidz. Nah, ini minimalnya interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama adalah qiraah, baca. Ya, makanya kita targetnya dari mulai sekarang. Ya, masing-masing kita punya target nih. Masuk Ramadan saya minimal saya harus bisa khatmil Quran 1 bulan Ramadan 1 kali. Dan sekarang target. Kalau tahun lalu belum sampai khatmil Quran, belum sampai khatam, tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Targetkan qiraah kita, kalau kita bagi kan harus membuat estimasinya supaya rasional, kan? Estimasinya bagaimana supaya bisa khatmil Quran 1 bulan? 1 Quran itu ada 30 juz. Katakanlah Ramadan itu 30 hari atau 29 hari, kurang lebih 1 hari 1 juz. Nah, nggak usah sampai kemudian berlebih-lebihan, cepat-cepatan karena ingin mengejar lebih dari 1 kali khatmil Quran. Maka itu kebaikan dalam aspek qiraah. Tapi jangan lupa bahwa qiraah itu harus memperhatikan bagaimana hukum-hukum membaca Al-Quran dengan tajwid dan makharijul huruf. Itulah qiraah. Baca, tadarus lah misalnya. Ya, jadi sekarang kita mulai mempunyai azam, mengajarkan, menguatkan niat kita. Bismillah, Ramadan tahun ini saya niatkan khatmil Quran. Insyaallah ya, Bapak Ibu sekalian, ini amalan kita. Yang kedua adalah tilawah. Tilawah itu berbeda dengan qiraah.
Kalau tilawah itu adalah kajian, karena tala yatslu kan gitu. Kalau ketika bicara Nabi di surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Rasulun minallah yatslu suhufan mutahhar. Rasul yaitu Rasulullah Muhammad SAW itu dari Allah. Yatslu suhufan mutahhar, dia membacakan. Coba kalau membacakan itu berarti sampai yang diberikan bacaan itu paham. Tidak mungkin dibacakan tapi tidak paham yang dibaca oleh yang di hadapan. Itulah yang disebut tilawah. Ada kajian sampai tingkat kemaknaan, kita paham. Nah, kalau tilawah ini tidak bisa banyak-banyak, ini sebulan. Ya kita coba untuk lakukan, bisa tahapannya bisa dari surah ke surah, bisa dari tematik seperti ini kan tematik namanya. Ini tematik ini dari tilawah namanya. Jadi kita ngaji Quran, tapi tematik sesuai kebutuhan. Kalau kita yang profesinya misalkan sebagai katakanlah guru atau dosen, carilah ayat-ayat yang terkait dengan bagaimana seorang ahli belajar. Nah ini berarti ayat-ayat khusus. Ketika sebagai seorang ibu, sebagai seorang yang profesinya ibu rumah tangga, carilah terkait rumah tangga. Itulah tematik sesuai kebutuhan. Inilah di sini yang namanya tilawah. Jadi mari kita mulai Ramadan tahun ini, kita sediakan porsi untuk tilawah Al-Quran. Tilawah itu adalah membaca dengan benar. Yang dimaksud adalah ketika kita membaca dengan benar, maka akan sampai dengan tingkat ada pemahaman dari yang dibaca. Karena kalau kita baca, itulah bedanya mukjizat Al-Quran dengan bacaan yang lain. Kalau kita membaca yang lain, coba kira-kira apa? Kan pasti ada tujuan dulu membaca itu, alasannya apa? Tujuannya pasti ada keinginan untuk tadi yang tujuannya apa? Apalagi kalau ada tulis jangan tengok kiri, pasti dia akan baca. Karena sudah tahu ketika jangan tengok kiri itu ada sesuatu yang membuat dia penasaran. Nah, begitu pun dengan Al-Quran. Kalau kita membaca itu harus ada sebuah orientasi apa yang ingin kita ketahui. Informasi apa, kandungan apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Inilah yang dimaksud dengan tilawah. Mulai dari mana silakan. Beda-beda mungkin kondisinya. Mulai dari puasa dulu udah kajiannya cukup dimulai dari tentang puasa dulu nih. 2183 sampai 187 cukup udah tafsirnya. Tilawah. Kemudian yang ketiga, tahfiz, hafalan. Nah, jadi kalau yang mungkin hafalan Al-Qur'annya dari dulu baru spesialisasi kul-kulnya saja. 4 surah yang dihafal dari kul, coba sekarang minimalnya juz 30 bisa dihafal. Tidak ada alasan bahwa saya sudah buta, sudah tua, itu alasan nafsu. Semua orang kalau punya niat yang kuat, insya Allah berproses. Kalaupun hasilnya tidak sesuai harapan, serahkanlah kepada Allah. Karena Allah yang punya ilmu. Ya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maksudnya Allah bahwa yang namanya Allah itu memberikan ilmu kepada kita tidak ada kecuali atas ilmu yang Allah berikan. Illa ma 'allamtana. Kecuali apa yang telah Allah berikan kepada kita. Inilah yang dimaksud dengan interaksi dengan Allah. Yang kedua adalah amalannya yaitu memperbanyak sedekah. Sedekah dalam arti umum adalah kullu ma'rufun sedekah. Segala kebaikan adalah sedekah. Tapi secara khusus di bulan Ramadan ini yang dimaksud sedekah ini adalah infak. Sedekah banyak. Ya. Jadi dalam bahasa harta itu disebut dengan sedekah juga, pembuktian kebenaran keimanannya. Kenapa diberikan nama sedekah? Sedekah itu adalah pembenaran, bukti bahwa kita beriman, maka kita akan bersedekah. Kebaikan apapun adalah sedekah, khususnya dalam hal amalan harta, disitulah yang disebut dengan infak. Maka kita perbanyak dengan sedekah dan infak ini. Kita siapkan dari mulai sekarang. Ya, jadi kita mungkin ada kurang lebih 1 bulan nyari uangnya yang betul silakan. Tapi siapkan untuk nanti supaya makan sahurnya enak, buka puasanya bermewah-mewahan, bukan, tapi dengan kita niat. Salah satu yang berpeluang bersedekah itu adalah memberikan makanan terbuka bagi orang yang berpuasa. Pahalanya sama seperti orang yang berpuasa dengan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Makanya biasanya kan ada tahjil. Itu kan mengingatkan dari jamaah biasanya. Itu saling berlomba-lomba. Itulah infak sedekah yang sangat luar biasa pahalanya. Kemudian yang ketiga adalah kita gunakan qiyamul lail. Mendirikan malam itu yang dimaksud baik itu dengan sholat tarawihnya kita sempurnakan, termasuk dengan amalan tadarus Al-Qur'annya.
di malam hari. Karena justru yang menjadikan malam itu mulia, Lailatul Qadar itu sebabnya adalah berjatuh di malam hari itu. Malam Lailatul Qadar itu kan malam Qadar itu salah satu kemuliaan malam tersebut sampai lebih baik dari 1000 bulan, sebabnya adalah turun Al-Quran. Makanya menghidupkan malam Ramadan dengan sholat, dengan doa, dengan tadarus Al-Quran itu adalah bagian dari amalan kita. Dan yang terakhir adalah kita terus taqarrub kepada Allah, zikir kepada Allah, dan salah satunya 10 hari terakhir mudah-mudahan kita banyak i'tikaf di masjid. Sebetulnya i'tikaf itu salah satu daripada i'tikaf. Sebenarnya khusus amalan i'tikaf. Ya, itulah gambaran amalan-amalan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kesiapan yang sungguh-sungguh dari kita dimulai saat ini kita niatkan, insya Allah tujuan daripada Ramadan akan menjadikan tercapai. La'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa bermanfaat. Kemudian yang sedikit ini, maaf barangkali karena waktu yang terbatas atau dipercepat dari bagian yang lain. Maka untuk berikutnya saya kembalikan kepada